Bisa diulangi, bisa diulangi. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zahra, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Beasiswa Pemda, Tanjung Jabung Barat. Terus alasan masuk ke PEM apa? Ingin masuk di PEM Akamigas Alasan apa saya ini? masuk ke PEM Akamigas karena ingin meningkatkan kinerja sumber daya manusia di kabupaten saya dalam bidang energi, minyak, dan gas. Terima kasih, Ya. Lanjut Mbak Clara. Bu. Halo, selamat pagi. Nama saya Clara Eka Jovana, asal dari Magelang. Saya dari Umum. Alasan saya masuk ke PEM Akamigas karena saya lulusan dari SMK Migas. Terus juga karena saya ingin bekerja di perminyakan yang memiliki yang menjanjikan gitulah, Bu. Terima kasih. Masih yakin kalau perminyakan itu menjanjikan? Kalau sejauh ini ya menjanjikan, Bu, tapi belum tahu juga, Bu, gimana nanti akhirnya. Oke, lanjut ke Mbak Kartini. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Kartini Sulistianingsih, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Saya termasuk siswa beasiswa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alasan saya memilih PEM Akamigas Cepu yang pertama karena termasuk sekolah vokasi di mana materi dan praktek itu 50-50%. Yang kedua karena beasiswa. Yang ketiga karena saya memang tertarik dengan dunia seperti perminyakan pengolahan. Sekian, terima kasih. Oke. Kemudian Mas siapa bacanya? Saidir. Saidir, Ya. Bu. Saidir, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidir. Karena saya asal dari Kabupaten Tegal, dari Umum. Alasan masuk ke PEM Akamigas adalah karena rasa ingin tahu saya dan ingin mempelajari hal baru dan tertarik dengan pengolahan minyak. Jadi saya memasuki PEM Akamigas dan berpikir karena prospek kerjanya juga lumayan. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Mas Mahdi Suweleh ya? Suweleh. Iya, oke, silakan Mas Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Suweleh, asal daerah Gorontalo. Gorontalo itu Sumatera mana, Mas? Sulawesi. Sulawesi. Iya, Gorontalo, Sulawesi. Beasiswa dari umum, dari orang tua. Terus, iya. Alasannya? Alasan saya masuk ke PEM Akamigas karena saya ingin membangun Indonesia. Karena sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu, terutama migas itu sangat melimpah. Terus yang mengetahui tentang bagaimana itu perminyakan, sedikit sumber daya manusianya. Jadi saya mau belajar untuk membangun Indonesia dengan sumber daya minyak itu. Oke, lanjut untuk Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Hafiz, asal Kota Prabu Muli, beasiswa Kota Prabu Muli. Alasan masuk PEM Akamigas karena ingin memperdalam ilmu tentang minyak. Ilmu tentang minyak ya. Kemudian untuk Mas Budiman, asalnya tadi belum ya? Oh ya sudah ya. Mas Budiman. Oke, lanjut Mas Budiman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya berasal dari Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mendapatkan beasiswa dari Pemda Kota Prabu Muli. Alasan saya masuk PEM Akamigas Cepu. Yang pertama, itu banyak sekali, Bu. Alasan saya masuk Akamigas Cepu, tapi yang pertama itu karena akhir-akhir ini saya mulai menyukai dengan dunia migas, minyak dan gas. Terus karena ingin membahagiakan kedua orang tua saya, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Kemudian Mas Muhammad siapa? Muhammad siapa, Mas? Bu, Muhammad Zulfadli, Bu. Muhammad Zulfadli. Oke, silakan, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Zulfadli dari Aceh. Beasiswa dari Pemda Aceh Timur. Saya beasiswa dari mana? motivasi saya masuk Pem Akamigas karena beasiswa Pemda Aceh Timur. Oh, oke. Pemda Aceh. Alasan saya masuk Pem Akamigas karena saya berasal dari SMK Pengeboran Minyak dan di daerah saya kebetulan lagi ada pengeboran besar-besaran, Bu. Karena saya ingin meningkatkan ilmu saya di dalam perminyakan. Sekian. Terima kasih, Bu. Pengeboran kenapa nggak ambil produksi kemarin? Kalau eksplorasi kan lebih ke produksi ya harusnya. Iya, Bu. Kalau di pengeboran kan, Bu, misalnya udah ada lah, Bu. Saya ingin ilmu baru, Bu. Ingin memperdalam ilmu saya di dalam perminyakan, Bu. Oh, berarti setelah dari pengeboran kemudian tertarik untuk belajar proses pengolahannya ya? Pengolahan. Ya, oke. Lanjut ke Mas siapa? Maliki yang baru datang. Silakan Mas Maliki. Jadi dikenalkan nama, asal, kemudian beasiswa dari mana, sama alasan kenapa kok masuk ke Pem Akamigas. Perkenalkan, nama saya Maliki. Saya berasal dari Aceh. Masuk melalui beasiswa Pemprov Aceh. Motivasi masuk Pem Akamigas ya gimana ya, Bu? Gimana? Nggak tahu kan yang punya motivasi kamu. Kan ya, karena ingin lihat prospek kerjanya tinggi, Bu, di bidang minyak. Prospek kerja tinggi. Masuk terus lah. Kalian tahu nggak sekarang kan kalau kalian bilang prospek minyak tinggi itu kan yang kalian masuk di sini adalah minyak dari alam ya. Maksudnya seperti crude oil, kemudian dari gas alam gitu kan yang kalian masuk di minyak di sini ya. Kalian tahu nggak sekarang tuh teknologi itu sekarang lebih apa namanya? Mereka lebih ke arah karena kan alasan emisi, kemudian alasan pencemaran udara, kemudian kan akhirnya riset atau teknologi bahan bakar itu berubah loh dari minyak nama apa namanya minyak crude oil gitu menjadi minyak yang ramah lingkungan kayak minyak bensin. apa ya green refinery gitu yang memang dia diproduksi untuk yang apa namanya lebih ke ramah lingkungan. Tahu nggak? Jangan-jangan nanti kalian bilang prospek minyak bagus, nanti tidak sesuai dengan ekspektasi gimana? Nah, gimana kawan-kawan? Kalian kan sudah itu kan, kita diskusi ya, maksudnya kan supaya nanti jangan sampai kalian ketika sudah lulus dari Pem Akamigas, kemudian cita-cita kalian awal ingin bekerja di industri minyak, karena minyaknya sudah agak berubah atau kalian tidak mendapatkan, jadi kalian hanya melamar kerja di minyak terus. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kan sebenarnya itu yang harus kalian tanamkan ketika kalian belajar. Sebenarnya kan tidak hanya fokus misal kalian ingin bekerja di industrinya, iya itu memang menjadi tujuan kalian, impian kalian, nggak ada masalah karena itu kan kita cita-cita kalian ya. Tetapi kan kembali lagi bahwa ketika kita belajar proses pengolahan itu juga kita nggak hanya kita banyak belajarnya kan base-nya adalah teknik kimia. Jadi memang nggak cuma industri minyak, tapi memang kita menitik beratkan di minyak. Cuma nanti ketika kalian kerja, kemudian kalian juga kerja itu ibarat kalian kayak mencari jodoh. Jadi kan sama juga ketika kalian cita-cita menjadi bekerja di industri minyak, bukan berarti ketika kalian lulus, kalian nanti menutup diri untuk bekerja di tempat lain. Karena intinya ilmu yang nanti kita yang dari teknik pengolahan itu memang kalian juga akan disiapkan untuk siap bekerja di industri yang lain. Itu yang harus kalian pegang. Jadi jangan sampai ketika cita-cita awal bekerja di industri minyak, terus kalian tidak mau melamar di tempat yang lain. Kesempatan itu biasanya nggak datang 2 kali. Jadi kalau saya dari awal, oke, kalian mempunyai impian untuk bekerja di industri minyak, tapi jangan pernah menutup diri untuk bekerja di tempat lain. Kecuali untuk daerah-daerah yang atau kalian yang sudah ada ikatan dengan Pemda yang harus bekerja di industri minyak, nggak masalah. Itu yang harus kalian tanamkan di kalian. Jangan sampai terus terpaku aja hanya di industri minyak kerjanya, karena kerjaan itu ada di mana-mana. Ya nggak apa-apa kalau cita-cita kalian bekerja di industri minyak nggak masalah. Tapi kan ketika ada kesempatan yang lain ya jangan membuang kesempatan itu.
Itu sih kalau dosen saya awal ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri, katanya kan kata orang nggak kenal maka tak sayang katanya. Mana? Sebentar ya. Saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat share screen saya? Udah, Bisa Bu. dilihat? Sudah, oke. Udah, Bu. Jadi, perkenalkan ya, nama saya Tun Sriana. Kemarin saya sempat yang sudah mempresentasikan untuk yang Kepala Laboratorium Healing Migas dan Mineral. Jadi untuk alamat saya, mungkin yang dari dekat nggak ada, yang dari Jawa nggak ada ya? Magelang ya? Siapa tadi yang dari Magelang? Magelang apa mana tadi? Saya Bu, Magelang. Jadi saya alamatnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi kalau kalian mungkin yang belum tahu Cepu itu adalah kecamatan yang di Kabupaten Blora yang dia merupakan kabupaten dan kecamatan tertimur dari Jawa Tengah. Kalau saya di Bojonegoro itu adalah kabupaten terbarat di Jawa Timur. Jadi biasanya saya dari rumah ke Cepu itu setiap hari PP pulang pergi itu menempuh jarak 1 jam sampai 1,4 jam dengan kecepatan rata-rata lah untuk satu kali perjalanan ya, itu untuk jarak tempuhnya. Kemudian untuk pendidikan, jadi saya menyelesaikan pendidikan 1 itu di Teknik Kimia, ITS. Kemudian setelah itu saya bekerja 2 tahun, kemudian ada beasiswa, waktu itu ada beasiswa unggulan yang memang diperuntukkan untuk putra-putra terbaik daerah. Jadi saya waktu itu mengambil beasiswa tersebut untuk mengambil pendidikan S2 di Teknik Kimia. Kemudian setelah waktu itu ketika beasiswa unggulan itu ada program double degree. Jadi sebenarnya di ITS dan beasiswa itu ada dua tipe pertukaran mahasiswa. Jadi yang pertama itu double degree, ya berarti kalau double degree itu saya bisa mendapatkan ijazah S2 saya itu dari ITS dan dari kampus. Kebetulan waktu itu di National Taiwan University of Science and Technology. Jadi ini kebalik UST ya, Taiwan. Kemudian yang kedua adalah dari Hiroshima University di Jepang. Itu program yang ditawarkan adalah program untuk sandwich atau cuma riset. Jadi risetnya di Taiwan, kemudian risetnya di Jepang, kemudian dipresentasikan di Indonesia untuk bahan skripsinya. Tapi untuk yang di Jepang itu ijazahnya cuma 1, berarti cuma di ITS. Kemudian saya memutuskan untuk ambil yang double degree karena hitung-hitungannya dengan 2 tahun saya bisa mendapatkan 2 ijazah. Makanya kenapa di sini saya untuk pendidikan saya ada 2, untuk S2-nya ada 2 yang dari ITS dan dari NTUST Taiwan. Kemudian setelah lulus dari S2, saya langsung melanjutkan S3 di Taiwan di kampus yang sama dengan beasiswa dari pemerintah Taiwan, dari kampus dari NTUST Taiwan. Kemudian saya lanjut karena saya tidak bisa lulus 3 tahun, waktu itu memang ada beberapa hal, salah satunya saya harus pindah profesor di tahun ketiga, atau pindah riset di tahun ketiga, akhirnya saya apply beasiswa LPDP, atau Lembaga Pendidikan, yang dari Kementerian Keuangan. Kemudian saya menyelesaikan S3 di tahun 2015, dan join atau bergabung di PM Akamigas setelahnya pada tahun 2016. Kemudian untuk sertifikasi, karena kalau dulu kan mungkin kalian tahu ya, kalau lulus S1 teknik itu otomatis menjadi insinyur, tapi kalau sekarang kan lulus S1 teknik itu kan menjadi sarjana teknik, sama kayak kalian nanti lulus kalau D4 kan menjadi sarjana teknik terapan. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang D4 dan S1 itu tidak sama, itu sebenarnya salah. S1 itu harus sama dengan D4, karena apa?
Karena lulusan kalian, ijazah kalian itu sama, yaitu sarjana, walaupun yang satunya adalah sarjana teknik, yang kedua adalah sarjana teknik terapan. Kenapa menjadi sarjana teknik terapan? Karena kan di kurikulum kalian itu akan lebih banyak yang praktek, jadi 50-50 kan, 50 teori, 50 praktek. Kenapa dibilang sebagai sarjana terapan di situ. Kemudian apa ini untuk review, jadi untuk dosen itu salah satu tugasnya adalah selain mengajar, dia harus meneliti. Jadi saya menjadi salah satu reviewer di Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan di Politeknik Negeri Malang. Kemudian itu untuk email saya, kemudian itu adalah untuk alamat-alamat ID di reviewer atau di jurnal yang saya ikuti. Kemudian untuk publikasi, ini ada beberapa publikasi, mungkin kalian sebagai, mungkin karena dari SMA itu belum tahu banyak ya, jadi ketika kalian S1, mungkin kalau ketika kalian di vokasi tidak begitu terasa, tapi ketika kalian nanti S2, mungkin ada yang bercita-cita untuk S2 atau ingin melanjutkan S2, salah satu yang syarat ketika kalian lulus nanti adalah kalian harus mempublikasikan karya tulis kalian ke jurnal. Biasanya untuk S2 ataupun, kenapa dulu saya S2-nya cenderung mudah mendapatkan beasiswa, karena salah satunya saya ketika S1, saya sudah berhasil mempublikasikan tulisan saya di salah satu jurnal, walaupun waktu itu masih jurnal-jurnal nasional ya, tapi nggak masalah. Itu menjadi tahap awal untuk melangkah ke yang lain. Begitu juga nanti ketika kalian mau lulus S2, kalian juga harus bisa mempublikasikan karya tulis kalian di sebuah jurnal. Apalagi kalau S3 itu lebih berat lagi untuk syaratnya. Jadi ini hanya sekedar. Jadi sebelum kita berdiskusi banyak tentang perwalian, jadi saya ingin menegaskan, maksudnya kita kemarin Pak Arif Nur Rahman ya sebagai Kapoldi ataupun Pak Adit sebagai Sekprodi, beliau sudah mengingatkan atau memberitahu ke adik-adik ya, kalau dosen wali itu adalah ibaratnya adalah pengganti orang tua kalian ketika di kampus. Jadi nanti ketika kalian ada masalah apapun, kalian bisa menghubungi saya. Kalau saat ini saya mengantornya di laboratorium hilir migas atau di laboratorium minyak bumi. Nanti ketika kalian sudah kecepu, mungkin kalian bisa lihat-lihat. Jadi saya sih awal ini saya ingin benar-benar berpesan pada kalian. Jadi kan kalau kemarin saya sempat bilang ya, ketika kalian SD kalian disuapin. Ketika kalian SMP, kalian harus makan sendiri, ya kan? Ketika kalian SMA, kalian harus memasak dan makan. Tetapi ketika kalian nanti kuliah, kalian harus berusaha untuk mencari memikirkan apa yang akan kalian makan, mencari bahan yang akan kalian makan, memasaknya, dan kemudian makan. Otomatis itu akan menjadi sesuatu yang berat, atau semakin berat, jadi semakin tingkatnya kan. Tapi ketika kalian sudah memasuki tahap SD, SMP, SMA, berarti ketika memasuki tahap S1, berarti kan harusnya kalian sudah siap atau sudah ready. Kemudian apa sih seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa itu? Yang jelas yang pertama, belajar. Belajar itu penting. Belajar itu sangat penting. Kalian, apalagi pesan saya sih untuk adik-adik ya, sebenarnya sama aja. Saya pernah mendapatkan beasiswa dari orang tua ketika saya S1. Saya pernah mendapatkan beasiswa S2 dari beasiswa unggulan maupun dari pemerintah Taiwan. Apalagi saya adalah salah satu yang penerima beasiswa LPDP. Mungkin kemarin sempat rame masalah Veronica, siapa itu yang dituntut untuk mengembalikan uang LPDP ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan suatu keputusan, berarti kita harus siap dengan konsekuensi yang akan kita dapatkan. Itu yang harus kalian pegang. Ketika kalian sudah mau menandatangani kontrak atau kalian memutuskan untuk sekolah di PEM Akamigas untuk yang mandiri misalkan, kalian sudah tahu berapa beasiswanya, SPP-nya berapa per bulan, dan itu bukan nilai yang sedikit menurut saya, dan mungkin juga menurut adik-adik. Begitu juga ketika kalian penerima beasiswa, kalian punya tanggung jawab, karena uang yang kalian ambil, itu yang kalian gunakan, bisa jadi itu adalah uang yang dibayarkan oleh penduduk atau masyarakat di lingkungan kalian. Kalau dari Aceh ya mungkin dari pajak yang diambil dari pemerintah Aceh, kalau mungkin dari Prabu Muli, mungkin juga pajak yang diambil dari penduduk Prabu Muli. Jadi kalian punya kewajiban yang mengikat, yang menjadikan kalian harus benar-benar bisa
memanfaatkan dengan baik apa yang sudah kalian dapatkan saat ini. Itu. Jadi saya bisa merasakan ketika apalagi ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP itu jelas di klausanya itu tertulis bahwa saya akan kembali ke Indonesia setelah lulus. Itu adalah suatu janji yang memang harus ditepati. Kalau memang ada pihak-pihak yang akhirnya berusaha untuk tidak menepati itu, menurut saya itu memang seperti menzolimi ya, karena memang kalau LPDP itu jelas-jelas diambil dari pajak penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia yang notabene mungkin yang membayar pajak tidak lebih baik dari kita kondisinya. Seperti itu. Jadi kalian ketika mendapat kesempatan ini manfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu tidak datang 2 kali dan kalian sudah terpilih masuk ke PMAK Migas, itu sudah menjadi suatu kebanggaan untuk kalian, untuk orang tua kalian, dan untuk seharusnya untuk pemerintah Pemda kalian. Kalian punya kewajiban untuk membahagiakan dan membanggakan mereka, orang tua kalian dan pemberi beasiswa untuk kalian. Itu pesan saya. Kemudian untuk apa sih yang harus kalian lakukan ketika di kampus? Yang jelas pasti yang pertama belajar. Kalian harus belajar. Kalian jangan ketika sudah di kampus sudah terlena karena dosen-dosennya tidak begitu strict seperti anak SMA, kemudian kalian terlena. Jangan. Ketika sudah saya sebutkan tadi, ketika kalian kuliah, berarti kalian sudah bisa memikirkan apa yang akan kalian makan, membeli bahan makanan, memasak, dan memakannya. Jadi ketika dosen datang ke kelas, itu berarti kalian harus mempersiapkan diri. Misal nih, sekarang kimia dasar. Kimia dasar berarti kalian apa sih? Pasti dosen akan ngasih tahu ini loh yang akan kalian pelajari. Berarti harusnya ketika kalian akan masuk ke kelas, itu kalian sudah mempersiapkan apa sih yang harus saya siapkan ketika nanti saya dosen menjelaskan, saya tidak benar-benar blank. Saya tidak, apa sih? Maksudnya apa sih? Jangan sampai seperti itu. Paling nggak kalian sudah punya gambaran. Oh, nanti saya akan belajar ini. Saya harus mempersiapkan ini. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak kalian ketahui, berarti kalian bisa menanyakan ke dosen. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian, yang pertama adalah manfaatkan waktu dengan baik. Manfaatkan waktu dengan baik. Jadi kalian harus berusaha untuk memanfaatkan waktu. Kalau saya ke anak bimbing saya, biasanya saya minta ke mereka untuk membuat timeline. Kenapa? Dari timeline itu kalian tahu, oh saya hari Senin harus menyelesaikan ini, PR ini harus saya kerjakan. Misalnya nih kalian dapat PR matematika dasar, matematika dasar dikasih hasil Rabu, kalian harus punya deadline nih. Kapan kalian harus menyelesaikan PR tersebut? Supaya apa? Jangan sampai numpuk di belakang. Itu, karena kalau kalian sudah numpuk di belakang pasti mengerjakannya dengan tidak optimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dengan waktu adalah berusaha untuk on time. Ketika kalian di kelas, ketika kalian janjian dengan dosen, di laboratorium maupun dimanapun, usahakan untuk tepat waktu. Itu. Jangan sampai kalian menyepelekan, misalnya cuma, nggak apa-apa lah, dosennya ngasih keringanan, jangan sampai. Jadi ketika kalian ada jadwal 8.20, biasanya berapa? 7.30, ya sudah. Kalau lewat Zoom, usahakan kalian sudah standby 5 menit sebelumnya. Kalau kalian di kelas, usahakan 5 menit sebelumnya kalian sudah ada di kelas. Jangan sampai dosen yang menunggu kalian. Tapi kalian seharusnya yang akan menunggu. Karena apa? Ketika kalian datang terlambat, pertama kali pasti kalian sudah gugup. Sudah bingung, sudah nggak tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi kalau kalian datang lebih awal, kalian bisa mempersiapkan diri, saya harus ngapain sih, apa sih yang harus saya siapkan, itu kalian bisa mempersiapkan dengan baik. Itu. Yang kedua, belajar dengan rajin. Main boleh, karena memang nggak mungkin kalau kalian nggak main. Tapi kalian harus tahu waktu. Belajar adalah tugas kalian untuk ada di Cepu. Cepu kota kecil yang dia hanya sebuah kecamatan. Jadi jangan harap kalian bisa ke mall tiap hari atau bisa karaokean tiap hari, nggak ada. Atau bisa nonton film di bioskop. Di Cepu nggak ada tempat bioskop yang pasti. Jadi dia adalah sebuah kecamatan yang di sebelah-sebelahnya hutan. Jadi karena kalian berada di lingkungan yang sudah lumayan terisolasi, yang harusnya kondusif yang digunakan untuk belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Belajarlah dengan rajin. Kemudian miliki target IPK. IPK itu apa sih? Indeks prestasi kumulatif. Jadi nanti setiap semester untuk pelajaran ini kalian mendapat nilai berapa. Mungkin nanti Pak Adit atau Pak Arif mungkin sudah menjelaskan apa itu IPK. Jadi kalian gini, ketika baru masuk ini kalian punya target. Target tertinggi IPK kan 4. Jadi saya, kalau 4 mungkin impossible ya, sesuatu yang susah. Oke lah, saya ingin mentarget 3,75 gitu. Ya sudah, berarti kalian setiap semester harus mengevaluasi. Kalau kalian tidak mendapatkan IP segitu, berapa yang harus kalian lakukan? Itu yang harus kalian lakukan.
Jadi ketika, oh saya kok IP-nya ternyata 3,0 ya, padahal target saya 3,75. Berarti kalian harus banyak belajar, harus banyak bertanya, harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengajaran dengan baik. Tuh. Kemudian, manfaatkan waktu PKL dengan baik. Kemarin, mungkin kalian sudah tahu ya, salah satunya adalah yang menonjol di PEM Akamigas adalah selain dia pendidikannya, praktikumnya 50, juga ada kegiatan PKL di industri. Ya, sudah dijelaskan ya kemarin ya. Jadi ketika kalian PKL, jangan menganggap PKL itu adalah waktu untuk bersenang-senang, jangan. Karena waktu PKL itu ada kesempatan kalian menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kesempatan kalian bertanya sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena ketika kalian di kampus, misalnya nih kalian disuruh mereaksikan asam dan basa. Itu kalian hanya bisa melihat, tapi kan ketika kalian di PKL nanti di industri, misalkan nih proses pengolahan minyak tanah, minyak bumi dengan menggunakan distilasi. Berarti kalian bisa melihat, oh ini loh kolom distilasinya ini. Kalau di kelas ya jelas kalian cuma dikasih gambar aja sama dosennya. Dikasih prosesnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Tapi di lapangan kalian bisa lihat, ini loh distilasi itu seperti ini, oh tingginya kolom itu sekian. Kemudian fitnya dari mana, kalian bisa bertanya banyak ke praktisi yang pasti mereka jauh lebih pengalaman secara praktek dibanding dengan dosen-dosen yang ada di kampus. Itu kesempatan kalian untuk bertanya. Jangan ketika kalian dikasih kesempatan PKL 1 bulan terus datang pagi datangnya jam 8, pulang jam 12, sisanya buat main. Jangan. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan ketika PKL. Misalnya kalian bisa piping itu mengetahui kan kalian dikasih blok diagram gitu. Oh, setelah dari pemanas dia masuk ke kolom, habis dari kolom kemana sih, itu bisa kalian runut dari yang sudah dikasihkan. Itu manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang kedua selain belajar adalah kegiatan ekstrakurikuler itu juga tidak kalah pentingnya. Karena apa? Kemampuan akademik aja itu biasanya tidak cukup ketika kalian melamar pekerjaan, tapi kemampuan yang lain itu juga harus kalian miliki. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kalian bisa dapatkan, itu bisa mengikuti perlombaan mahasiswa, entah itu dari dalam maupun luar. Kemudian kegiatan diskusi, kalau di pengolahan itu ada namanya student chapter, itu mungkin kalian nanti bisa untuk tanya ke Hima, kalau kalian sudah mulai ya. Hima sudah ngasih perkenalan belum? Hima, himpunan mahasiswa sudah ada itu belum? Sudah ngasih? Ya, sudah Bu. Sudah, itu salah satunya. Bu. Kalian bisa tanya banyak untuk kegiatan diskusi, kemudian bisa penelitian ataupun asisten lab. Karena kemarin saya sempat bilang ketika kalian menjadi asisten lab, itu bisa masuk ke surat keterangan pendamping ijazah, masuk ke SKPI. Kemudian yang tidak kalah penting, pintar itu penting, tapi dia bukan segalanya. Yang paling penting harus kalian perhatikan adalah attitude kalian ketika kalian di kampus. Saya menekankan ini karena apa? Jangankan kita ya, yang adat ketimuran kita masih kental. Profesor saya aja yang orang Taiwan, yang notabene dia adalah dari negara pecahan Cina, dia itu selalu menegaskan ke anak buahnya, ke studennya, ke murid-muridnya itu adalah yang pertama yang harus kalian jaga adalah attitude. Kenapa? Orang pertama kali ketika kalian ketemu sama orang, pasti yang dilihat itu adalah attitude. Bagaimana kalian memperlakukan orang lain itu seperti apa, bagaimana kalian bersikap ke orang lain itu seperti itu penting. Itu makanya saya tegaskan di sini, kalian karena kalian anak wali saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Jadi gini, di kampus itu kan dosen itu akan tetap menjadi dosen kalian. Akademik itu akan menjadi orang tua kalian. Mereka itu bukan teman kalian. Jadi kalian tolong ketika kalian berdiskusi dengan dosen, itu bedakan dengan ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian. Itu jelas berbeda. Sama juga ketika kalian dulu ketika SD, SMP, SMA, kalian pasti sudah diajari gimana caranya sopan santun dengan orang lebih tua. Itu juga manfaatkan ketika kalian di kampus. Seperti itu. Jangan sampai terus kalian ketemu sama dosennya seperti kesannya tidak sopan. Jangan sampai itu terjadi, karena itu tetap akan mempengaruhi penilaian kalian. Kemudian yang pertama di sini ada sopan santun ketika memasuki ruangan di kampus. Jadi di kampus itu kita ada ruangan prodi, ada ruangan kelas, ada akademik yang akan kalian sering temui atau di lab.
Jadi ketika kalian masuk ke sebuah ruangan, tolong permisi. Permisi ke siapa aja yang ada di lab. Kenapa? Karena kalau kalian sudah masuk ke suatu ruangan, kalau terjadi apa-apa di situ, apalagi kalau di lab, itu memang kita banyak bahan berbahaya, banyak bahan pecah. Kalau ada apa-apa, itu menjadi tanggung jawab kalian. Begitu juga ketika kalian, sama juga ketika kalian ke ruang prodi. Di situ nanti ada administrasi prodi, ada Mbak Tuti, ada Pak Susilo, dan ada Pak Haryono. Jadi ketika di sana, walaupun mereka cuma duduk, sapalah. Masuk, permisi, Bu, maaf saya mau mengambil apa misalnya, atau Pak saya mau minta izin untuk ini. Usahakan itu kalian terapkan, karena bagaimanapun juga yang namanya, karena kalian nanti akan lebih banyak berhubungan dengan mereka. Ketika mereka sudah mempunyai penilaian yang buruk ke kalian, jangan harap kalian mendapatkan perlakuan yang baik dari mereka. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, menghargai waktu dan privasi dosen maupun tenaga pendidik yang ada di kampus, entah itu dengan administrasi, dosen, atau mungkin dengan orang-orang akademik dan yang lainnya. Jadi kalau kalian janjian, itu tolong. Nanti janjiannya ketika kalian pasti tahu ya, hari kerja Senin sampai Jumat. Ya sudah, kalau kalian janjian, ya sudah janjiannya pada hari-hari tersebut. Kemudian jangan mengganggu dosen ketika malam hari. Kalian tahu jam kerja dosen. Dosen tetap manusia ya, dia mempunyai dosen tenaga administrasi, kemudian akademik, itu mereka tetap mempunyai keluarga sendiri. Jadi usahakan ketika kalian menghubungi mereka di jam-jam kantor. Sama juga nanti ketika kalian dihubungi untuk masalah-masalah di luar itu kan kalian belum merasakan, karena selama ini kalian masih menjadi mahasiswa ya, masih menjadi siswa. Tapi usahakan untuk kalian menghubungi dosen-dosen kalian, entah itu janjian pelajaran, janjian untuk bimbingan atau yang lain di waktu-waktu jam kerja. Karena itu kalian sangat menghargai privasi dosen. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kalian sekarang dikenal sebagai sebagai generasi milenial ya, itu adalah sopan santun dalam mengirim pesan singkat. Itu yang sangat sering terjadi. Kembali lagi, dosen, tenaga pendidik, administrasi bukan teman kalian. Jadi kalian tetap etika untuk mengirim pesan, etika untuk berkomunikasi harus tetap kalian jaga. Ya, itu pesan saya. Karena banyak keluhan-keluhan yang dosen maupun tenaga pendidik maupun administrasi maupun dari kemahasiswaan itu yang sering menyoroti bagaimana kalian melakukan attitude kalian ketika kalian ada di ruang kampus maupun di luar kampus. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum kita lanjut, itu pesan saya, tolong untuk kalian ingat dari sekarang sampai nanti kalian lulus. Jadi tolong untuk belajar kegiatan ekstrakurikuler, attitude itu tolong untuk kalian jaga, kalian camkan, dan kalian turuti untuk ikuti ketika kalian dari masuk sampai lulus nanti. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut untuk materi SKS kalian? Ada pertanyaan? Ya Bu, udah jelas semua Bu. Oke, udah jelas Bu. Oke, benar ya, nanti tolong ini untuk pesan-pesan saya ini menjadi catatan untuk kalian. Oke, saya stop screen dulu. Saya lanjut untuk yang prodi ya, yang untuk yang SKS kalian. Jadi untuk sudah kelihatan? Share screen saya sudah kelihatan? Siap, sudah Bu. Siap, sudah Bu. Sudah Bu. Jadi nanti kalian selama di PEM Akamigas akan menempuh pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun. Ya. Karena di sini kita lagi dalam masa pandemi, masa Covid, di sini ada beberapa perubahan SKS ya. Nanti perubahan yang yang akan sedikit berubah. Jadi kalau biasanya kita ada teori, kemudian ada praktek, tapi untuk semester ini karena berusaha untuk mengurangi dampak pandemi, kita akan melakukan prakteknya di semester depan. Jadi untuk untuk mata kuliah atau SKS-nya di sini ada beberapa, ada 8, berarti nanti ada pendidikan agama ke bawah, ada kimia dasar, kimia organik, fisika, matematika dasar, pengolahan migas,
instrumentasi, praktikum. Praktikum ini mungkin yang akan dipending, kemudian ekstrakurikuler. Jadi di sini ada 8 semester. Jadi untuk yang semester 1, semester 2 sampai dengan semester 8. Jadi untuk semester 1 dan 2 di tingkat 1 nanti kalian belum ada PKL. Baru kemudian di tingkat 2 ada PKL, 3 dan tingkat 4 skripsi. Jadi nanti yang akan kalian masukkan ke KRS-nya adalah yang di sini, yang untuk kurikulum. Ada kimia pendidikan agama, kimia dasar, kimia organik. Seperti itu. Ini udah ini apa? Oke. Jadi di sini. Jadi nanti di sini ada untuk ini kan kalian mungkin bertanya-tanya ya, MKS itu apa sih? MKS itu mata kuliah sikap. Jadi mata kuliah sikap itu seperti agama, bahasa Indonesia itu masuk ke mata kuliah sikap. Kalau MKK itu mata kuliah keahlian. Kalau MKKK ini mata kuliah keahlian khusus, dan untuk MKKU dia adalah mata kuliah keahlian umum. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau untuk yang MKK ini kayak apa sih? Umum ya, lebih umum kayak kimia dasar, kimia organik, fisika dasar, matematika dasar kan umum. Kalau MKK dia lebih sudah masuk ke prodi kalian. Jadi kalau MKK itu sudah kayak utilities, itu kan memang hanya ada di pengolahan. Kalau untuk MKKU dia sudah masuk ke keahlian, tapi dia lebih umum. Jadi untuk semua prodi itu masuk ke MKKU. Jadi untuk batasnya, untuk batas nilai, kalian harus aware banget dengan batas nilai ini ya. Untuk batas nilainya, sebentar kita cekkan. Jadi untuk MKS itu minimal 70, jadi nilainya minimal kalian ada 70. Untuk mata keahlian khusus atau MKK itu adalah 60. Untuk MKKU, mata kuliah keahlian umum, itu 60 juga. Dan untuk MKKK, mata kuliah keahlian khusus, itu 65. Kemudian untuk praktikum, jadi untuk semua praktikum, itu minimal 70. Kemudian untuk PKL, KKW, dan skripsi, itu nilai minimalnya adalah 70 juga. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan yang perlu kalian tanyakan? Ya, Bu, kalau emang nanti nggak sampai nilainya ke minimal, Bu, apa bisa diulang gitu, Bu? Jadi gini, kalian dikasih kesempatan sekali untuk mengulang. Dalam satu semester itu biasanya dosen antara sekali 2 kali, tergantung dosennya ya. Kalau sudah lebih dari 2 kali, berarti kalian harus mengikuti atau ikut di semester selanjutnya. Maksudnya gini, ketika kalian tingkat 1, semester 1 nggak lulus, sudah diulang 2 kali tetap nggak lulus. Berarti kalian nanti ketika semester 3, kalian harus mengambil di semester 1. Mengambil semester 3 plus 1 ya, semester 1 yang kalian nggak lulus. Tapi kalian lihat di sini harus kalian cermati benar-benar ya. Jadi di sini ada semester 1 8 SKS, kemudian semester 2 ada 21, semester 3 ada 21, semester 4 ada 19, semester 5 ada 18, dan semester 6 semester 6 ada 22, semester 7 ada 20, dan semester 8 ada 12. Jadi bayangkan ketika kalian di semester 1 tidak lulus mata kuliah 2 misal, ini 18. Kalau di sini ketika kalian semester 3 itu 21 itu misal kalian nggak juga lulus 2 mata kuliah matematika dasar dan fisika dasar misal ya ini. Berarti kalian kan 21 tambah 4. 21 tambah 4 berapa? 25 kan? 25. Sedangkan maksimal kita bisa ngambil di satu semester itu adalah cuma 24. Otomatis di situ kalian harus mengambil di semester 3-nya 2 SKS dari semester 1, kemudian di semester 5 kalian harus mengambil lagi yang di semester 1. Jelas itu akan memberatkan kalian. Apalagi nanti kalau sudah jangan-jangan di semester 3 kalian ada nggak lulus lagi. Kalau kalian seperti itu terus, kemungkinan kalian tidak bisa lulus tepat waktu itu bisa saja terjadi. Makanya saya tadi dari awal bilang, kalian memang benar-benar harus bisa memanage waktu, usahakan kalian benar-benar strict dengan diri kalian sendiri untuk bisa lulus semua mata pelajaran dengan IPK yang kalian targetkan. Saya tidak pernah
ingin, sebenarnya saya juga salah satu pengampu mata kuliah yang sering tidak meluluskan mahasiswa. Karena apa? Saya punya target untuk kalian menjadi mahasiswa terbaik yang bisa bersaing ketika kalian lulus. Harus kalian ingat, ketika kalian bilang, saya ingin menjadi lulusan dengan bekerja di industri migas. Bekerja di industri migas yang akan melamar itu bukan cuma dari PEM. Biasanya mereka akan membuka lowongan di ITB, di ITS, di UI, di UGM, dan di kampus-kampus besar lainnya yang dia masuk 5 besar di Indonesia. Kalian bisa bayangkan persaingan kalian seperti apa. Kalau kalian tidak belajar dengan baik dan dosen tidak memberi target yang tinggi untuk kalian, kalian lulus hanya mendapatkan ijazah tapi tidak siap untuk bekerja. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika saya bilang kalian tidak layak untuk lulus, jangan harap saya bisa dinego untuk bisa meluluskan. Begitu juga dengan dosen yang lain, saya yakin. Jadi pesan saya sih, mumpung kalian semester 1, kalian harus memang punya target, apa sih yang ingin kalian capai, kemudian bagaimana kalian mewujudkan target tersebut. Itu. Jangan terlena mungkin dengan cerita-cerita kakak kelas kalian yang, oh nanti pasti diluluskan. Tidak, itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Kalau dulu mungkin pernah ada masa seperti itu karena memang mahasiswanya adalah dari pekerja. Dari pekerja yang mungkin kita tidak akan nge-push tinggi kalian. Karena mereka sudah kerja, otomatis ketika mereka lulus, mereka akan kembali ke tempat kerja. Tapi kalian ketika lulus, itu bukan the end. Tapi kalian memulai perjuangan itu adalah ketika kalian lulus dari kuliah. Kalian harus fighting dengan sekian puluh ribu pekerja, calon pelamar, yang itu juga bukan cuma dari PEM Akamigas, tapi juga dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Itu yang harus kalian setting. Kalau memang kemarin kalian inginnya kerja di industri migas, di company-company yang tingkat internasional, perjuangan yang harus kalian hadapi saat ini adalah yang terberat. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tapi jangan pernah khawatir kalau kalian kalau kalian bekerja dengan baik, belajar dengan baik, otomatis pasti hasilnya tidak akan mengecewakan. Kalau saya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan selain masalah akademik atau mungkin masalah kehidupan di asrama atau gimana, terserah. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, kita diskusi aja. Siap, izin Bu, Mahdi Yuswel izin bertanya Bu. Gimana Mas Mahdi? Siap, izin Bu, kalau misalnya nilai IPK kita kurang kan, terus mau bisa ditambahi dengan nilai prestasi kita di sekolah atau nilai-nilai etika saat kita belajar, bagaimana itu? Nggak bisa. Jadi kalau di IPK itu memang khusus untuk nilai kalian ketika kalian di kelas. Kayak sama juga kayak kalian SMA ya. SMA itu kan kalian punya apa namanya? Mata pelajaran ya. Ya sudah, kalau memang kalian dapat kalau kalian tahu ya IPK itu kalau E itu 0, kemudian kalau D itu 1, C itu 2, B itu 3, kalau A itu 4. Jadi nanti ada range-nya, misalnya nih E itu berapa, D itu berapa, sampai A itu berapa. Jadi di situ nanti kalian akan ketahuan berapa sih nilai IPK kalian. Jadi kalau IPK itu sudah memang nilai kalian di kelas. Itu tidak akan bisa ketika IPK kalian jelek kemudian ditambah dengan nilai, maksudnya apa, nilai kalian yang lain nggak bisa. Tetapi kalian mempunyai surat keterangan pendamping ijazah. Itu ada sesuatu yang mensupport. Jadi gini, misalkan kalian IP-nya pas-pasan nih. IP-nya misalkan 3,5. Jadi pelamar itu semuanya diminta, misal kalian mau masuk ke Pertamina dengan IP minimal 3,0. Misal IP kalian 3,1, sedangkan saingan kalian ada yang 3,2, 3,3 otomatis ya. Tetapi ketika kalian punya surat keterangan atau sertifikasi, itu adalah sesuatu yang bisa membantu atau meningkatkan grade kalian. Oh, anak ini sudah punya sertifikasi nih, sertifikasi sebagai K3 misalkan. Oh, dia punya sertifikasi nih, dia sebagai analis lab. Nggak bisa, itu bisa menaikkan nilai tambah. Tapi ketika misal nih Pertamina menarget nilai IP minimal 3,0.
Kemudian IP kalian 2,9. Jangan harap kalian lolos administrasi. Administrasi aja kalian nggak bisa lolos, apalagi untuk bisa sampai ke wawancara. Bisa dipahami sampai di sini? Yep, bisa Ya Bu. paham Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya Clara, izin bertanya. Dulu tuh saya sempat dengar kalau masuk sini tuh nilainya harus naik, terus kalau semisal turun itu bisa di DO. Maksudnya sistemnya tuh sistem gugur gitu Bu katanya. Itu benar apa enggak? Sistem gugur iya, dalam artian gini. Sistem gugur itu adalah ketika kalian tidak memenuhi. Jadi kalau sistem gugur ada beberapa. Salah satunya adalah kalian tidak lulus 3 atau 4 mata kuliah. Itu kalian bisa gugur. Kalau untuk nilai selama kalian masih bisa fluktuatif naik turun sih sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau misalkan sekarang 3,5, besok 3,4 ya nggak apa-apa. Tapi ketika kalian sudah tidak lulus mata kuliah secara berurutan, misalkan kalian dapat nilainya 4, ya otomatis kalian akan DO. Seperti itu. Jadi nggak turunnya maksudnya turun dari 3,5 menjadi 3,0 itu enggak. Itu enggak akan selama itu masih lulus semua enggak masalah. Walaupun dia mengalami penurunan IP. Tapi menurut saya sih kalau kalian memang bisa meningkat setiap semester, kenapa enggak? Kalau trik saya dulu sih ketika S1, saya biasanya untuk yang semester 1, 2 itu kan masih pelajaran-pelajaran umum ya. Itu kan pasti lebih gampang ya. Soalnya itu adalah ketika kalian bisa mendapatkan IP sebanyak-banyak, sebagus-bagusnya. Kalau sudah mulai semester atas itu kan ya memang pelajarannya agak susah kalau kita tidak belajar lebih giat lagi ya kemungkinan akan susah untuk mendapatkan IP yang bagus. Seperti itu sih. Gimana Mbak Clara? Sudah bisa dipahami? Iya, siap, paham Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain enggak? Kamu kan kalian sudah mencoba Sabrina ya? Sabrina Ya, sudah belum, diajari Bu. kan? Oh, belum diajari Sabrina? Saya enggak, Sudah siap, sudah saya diajari belum Bu. Dan Kemarin kenapa? buat surat-surat untuk administrasi di PEM. Kan surat kesehatan tuh Bu. Terus disuruh ronsen badan itu. Ya itu aja Bu. Karena saya minta izin kan deadline-nya tanggal 20 katanya yang dari pemerintahan Aceh tanggal 20 makanya saya kejar Bu kemarin. Oh, berarti belum. Berarti kamu belum meng-add apa? Sabrinamu ya? Belum menambahkan Ya, belum, mata. Bu. Terus sudah dapat icon ID dan password? Siap, Ya, Bu, saya belum apa-apa. Belum ada Bu. Oh, belum ada semua? Iya Bu. Semua Bu. Oh, ya sudah. Cuman nanti. kemarin itu diajarin bagaimana cara menggunakan aplikasi Sylvia sama Sabrina. Oh, termasuk salah satunya gimana kalian ngecek ngecek mata kuliah yang kalian ampu ya? Iya seperti itu Bu. Berarti nanti untuk kan kalian baru semester 1 ini. Kalau semester 1 itu kan biasanya masih paket. Jadi kan biasanya bisa dimasukkan oleh sistem dari PEM langsung. Jadi saya tinggal meng-approve. Kemudian untuk semester 2 juga masih paket. Tapi nanti ketika kalian semester 3, itu biasanya kan kalian harus tetap IPK kalian berapa, kemudian ada nggak yang lulus di semester 1, itu juga harus menjadi pertimbangan. Kalau untuk 1, 2 ini masih ya biasa aja sih, tapi ketika nanti semester 3 baru nanti mungkin agak sedikit ribet ya, karena kalian harus memperhatikan IPK-nya berapa, kemudian ada yang lulus atau enggak, dan yang lainnya. Kalau ya itu, kalau pesan saya sih tetap belajar. Mumpung kalian punya kesempatan. Ada pertanyaan yang lain? Ini di asrama semua enggak? Atau siapa yang ada di asrama? Siap, saya di asrama, Bu. Saya di asrama, Bu. Saya di asrama, Bu. Sama Rusdianti. Bertiga? Siap. Iya, Bu. Yang lainnya masih di rumah masing-masing ya? Ya, Bu. Saya di asrama, Bu. Ada pertanyaan yang lain? Siap, izin bertanya, Bu. Saya Kartini.
Untuk sumber pembelajaran seperti textbook itu tuh bisa kita cari di mana? Textbook di perpustakaan ada, tapi biasanya nanti kan dosen tetap akan memberi, karena kan untuk mata kuliah yang, maksudnya kan setiap dosen itu pasti punya referensi masing-masing. Kalau enggak, biasanya dosennya itu akan memberi referensi untuk dalam bentuk soft file. Sekarang kan lagi zaman less paper ya, biasanya kan dosen ngasihnya itu dalam bentuk file-file. Seperti itu biasanya. Kalau memang ada, biasanya sama dosennya pasti dikasih. Selain juga materi kuliah nantinya. Jangan khawatir. Jadi biasanya dosen itu akan welcome banget kok. Maksudnya mereka akan welcome untuk diajak berdiskusi dan yang lainnya. Jadi ketika kalian ada masalah, kalian bisa berdiskusi dengan mereka anytime. Tapi tetap pesan saya tadi, tetap bagaimana untuk cara berkomunikasi dan yang lainnya dengan dosen, dengan pembimbing dan yang lainnya untuk dijaga ya. Jangan sampai kalian nanti disebut generasi milenial yang tidak tahu diri, gitu kan, kayak enak banget. Ya, itu harus menjadi perhatian dan concern kalian. Gimana? Ada pertanyaan yang lain? Apa sudah siap untuk kuliah di PEM? Sangat siap, Bu. Sangat siap. Ya, siap, memang Bu. harus optimis, Siap, harus Bu. optimis. Optimis itu sumber segala-galanya. Kalau kalian nggak optimis ya, cuma juga. Nanti kalau ada masalah, ada apa-apa, boleh konsultasi ke saya, boleh ke lab, atau nanti ketika pandemi selesai nanti boleh ketemu di lab dan yang lainnya. Ada pertanyaan lain? Mungkin ada yang muslim kalau di sini sudah mau mendekati waktu sholat Jumat ya? Iya, Bu. Sudah mau Jumat. Iya, makanya kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti bisa kalau ada diskusi boleh didiskusikan di grup ya. Ya, Bu. Oke, untuk acaranya pagi ini, siang ini kita tutup. Selamat bergabung di PEM AK Migas, di teknik pengolahan migas. Semoga apa yang adik cita-citakan tercapai. Dan pesan saya tetap jangan lupa untuk belajar, jangan kasih kendor untuk semangat belajarnya, jangan terlena oleh ajakan main-main di sana sehingga tujuan awal untuk belajar menjadi terbengkalai. Jadi tetap semangat untuk belajar, semangat untuk mencapai cita-cita, dan semangat untuk bisa keterima di perusahaan terbaik di Indonesia maupun di dunia. Ya, saya akhiri. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.